Fungsi sequence adalah untuk menghasilkan rentang angka secara berurutan. Contoh gampangnya seperti ini. Di sini saya ingin menghasilkan sebuah nomor urut dari 1 sampai dengan 100. Maka di sini saya akan mengetik sama dengan sequence tutup kurung lalu enter. Maka sequence akan menghasilkan sebuah rentang angka secara berurutan dari 1 sampai 100. Jadi ini akan menghasilkan sebuah rentang angka secara otomatis dan secara cepat. Saya ingin mengganti nomor ini dari baris ke kolom. Jadi dari nomor urut ini nanti akan tersusun secara vertikal atau tersusun secara kolom ya di sini. Ini rows-nya saya ganti. Maka hasilnya adalah nomor urut dari 1 sampai 100. Itu adalah fungsi dari sequence secara sederhana tanpa menggunakan sinteknya secara lengkap. Sekarang kita akan belajar bagaimana kerja sequence ini secara lengkap ya. Jadi sinteknya adalah sequence buka kurung rows. Rows artinya di sini adalah jumlah baris atau jumlah angka yang ingin ditempatkan di rows atau di baris secara vertikal. Nah, kalau columns di sini adalah jumlah angka secara berurutan yang ingin ditempatkan secara horizontal atau secara kolom ya. Nah, kalau start, nanti di start di sini adalah kita mulai dari angka berapa ya. Kalau bukan dari 1, berarti kita nanti ketik di sini 2, 3, 4 atau 5, tergantung kebutuhan kita. Kalau start numbernya atau angka pertamanya adalah bukan 1. Nah, sementara step adalah loncatan dari angka pertama ke angka kedua. Contohnya step ini kalau saya tulis di sini 1, di sini 3, maka di sini kita isi stepnya adalah 2. Jadi jarak antara angka pertama dan kedua dan selanjutnya ya. Nah, itulah sinteks secara utuh, secara lengkapnya ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan bagaimana menggunakan sekuensi secara lengkap ya. Saya tulis sequence di sini, ketik sama dengan sequence. Rows-nya saya ingin isi dengan angka 1 di sini. Ya. Setelah rows masuk ke columns. Columns di sini saya juga angka 1, angka di sini. Sekarang startnya saya mulai dari 1 di sini ya. Step juga saya mulai dari 1 di sini. Oke, setelah kita isi semua sinteknya, lalu kita tutup kurung dan enter. Hasilnya di sini 1. Karena semua sintek kita isi dengan angka 1. Sekarang saya ingin modifikasi rumus ini. Saya di rows ini, di rows contohnya rows di sini saya ganti menjadi 10. Maka sequence angka akan menghasilkan serial number dari 1 sampai 10 di sini ya. Sekarang saya ingin columns ini saya ingin menjadi 3 contohnya ya, 3. Nah, hasilnya adalah akan menghasilkan sebuah array 3 kolom dan 10 baris ke bawah. Jadi nomornya dari 1 sampai 30. Jadi 1, 2, 3. 3 ini adalah jumlah kolomnya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adalah jumlah rows-nya. Itu adalah kalau kita ingin mengisi rows dan kolom. Sekarang kita modifikasi nih. Startnya kita juga rubah menjadi mulai dari angka 5. Jadi contohnya di sini mulai dari angka 5. Angka 5, maka sequence menghasilkan angka pertamanya adalah angka 5. Dan stepnya masih 1, jadi 5, 6, 7 ya. Nah, sekarang kita mau rubah nih stepnya. 5 dari 5 menjadi di sini contohnya 7 ya. Berarti kita ketik di sini 2 ya. Nah, ini 2. Artinya dari angka pertama tadi 5 stepnya 2, jadinya hasil angkanya itu selalu loncat 2 ya, 2 angka di sini ya. Dari kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom dan baris pertama sampai baris selanjutnya ya. Jadi ini step ini adalah akan menghasilkan loncatan ya dari angka pertama sampai angka terakhir ya, konsisten ya, 2, selalu 2. Ini 5 ke 7 2, 7 ke 9 2, 9 ke 11 2 ya. Jadi ini sekuensnya tetap sama ya, 2 ya. Nah, itulah kalau kita mau menggunakan secara lengkapnya ya rumusnya ya. Nah, kalau kita di sini 1 ya, 1 balik lagi ke 1, startnya dari 1, maka stepnya juga 1. Nah, hasilnya adalah normal ya, segini ya. Nah, contohnya di sini saya kolom saya bikin 1, maka hasilnya tinggal rows di sini. Jadi rows ini nanti bisa ditulis secara sendiri aja ya, maksudnya sequence langsung rows terus tutup kurung gitu. Jadi semua nilai ini adalah dianggap 1 ya. Jadi columns kalau kita nggak tulis, kita nggak masukin, maka dibaca 1. Start juga sama, kalau kita tidak tulis pada rumusnya maka dianggap 1. Step juga sama ya, dianggap 1 semua. Nah, itu adalah sequence dasarnya ya, dasar sequence ya. Jadi sequence ini sangat bermanfaat untuk menghasilkan sebuah nomor urut secara cepat ya. Contohnya saya ingin di sini 1000 ya, 1000 di rows ini saya ganti menjadi 1000. Maka otomatis ya Excel menghasilkan sebuah rentang angka secara berurutan dari 1 sampai 1000. Coba kita cek ya. Sorry, tadi berapa tadi? 100 ya tadi, sorry. Ini 1000, saya ganti 1000. Maka hasilnya juga 1000 di sini ya. Jadi tergantung dari jumlah rows atau angka rows yang kita isi. Maka kalau kita menginginkan satu dari ini, maka startnya kita kosongkan aja ya. Contohnya di sini saya isi di sini rows. Sequence. Lalu saya 1000, tulis 1000 di sini. Tutup kurung langsung aja tutup kurung terus enter. Maka hasilnya juga sama ya. Jadi di sini 1000. Nah, gimana kalau 10.000? Ya bisa 10.000 ya, 10.000. Terus Ctrl Shift ke bawah. Nah, ini hasilnya gue 10.000 ya. Jadi kita ingin menghasilkan sebuah nomor urut secara cepat, maka kita bisa menggunakan rumus sequence ya. Itu adalah dasarnya. Jadi tadi rows, column, start, dan step ya. Ini columns, start, dan step bisa dikosongkan jika yang kita inginkan adalah rows. Tapi kalau seandainya columns hanya columns yang kita inginkan, maka rows kita 1 atau kita bikin 0 ya di sini, buat angka 0. Dan ini bisa juga langsung ditutup kurung tanpa menggunakan start dan step ya. Jadi itu otomatis sudah membaca 1 nilainya di sini. Oke, itu adalah dasar fungsi sequence. Kita coba modifikasi sequence ini dengan urutan tanggal ya. Contohnya urutan tanggal di sini ya.
Ini di lanjutan. Ini saya ingin menghasilkan dari tanggal, contohnya date di sini, date tahunnya adalah 2024. Month-nya saya isi dengan rumus sequence. 12 saya isi rows-nya di sini 12 ya, 12. Tutup kurung. D-nya dari tanggal 1 contohnya di sini ya. Nah, ini akan menghasilkan 12 hari ya di sini ya. Jadi dari tanggal 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret. Jadi dia menghasilkan setiap tanggal 1 ya dari 12 bulan ini. Jadi ini juga bisa bukan hanya angka aja, tapi kita bisa modifikasi ya sekuensi ini ya dari tanggal gitu. Contoh lagi, saya ingin menghasilkan sebuah judul di sini laporan. Contohnya saya laporan Januari, Maret ya. Januari, Februari, Maret sampai Desember. Saya akan urutkan ke kolom ya, ke sana ya. Oke, saya di sini date 2024. Month-nya kita isi dengan sequence. Rows-nya bukan rows karena saya ingin membuat datanya secara horizontal ya, atau menyamping ya. Oke, di sini saya rows-nya saya isi satu aja di sini rows-nya ya. Columns-nya saya isi 12 ya, 12. Jadi 12 bulan maksudnya ya. Lalu tutup kurung. D-nya saya isi setiap tanggal 1 aja ya di sini ya. Harinya tanggal 1 ya. Tutup kurung, coba kita tutup kurung, enter. Nah, ini adalah hasilnya ya. Dari Januari, Februari, Maret, April sampai Desember ya. Nah, saya ingin di sini itu untuk tanggal ini menghasilkan akhir bulan contohnya ya. Saya ingin menghasilkan akhir bulan, maka saya gunakan di sini adalah rumus end of month. EOM month 9. Start date-nya adalah dari ini, dari date sequence ini. Terus months-nya adalah 0, berarti dia ini dari bulan yang sama ya, maksudnya kalau 0. Kalau 1 nanti dia loncat ya dari Januari ke Februari, berarti dia di sini nanti hasilnya 20 Februari. Jadi karena tetap di sini maka dinolkan ya. Nah, ini sudah menghasilkan setiap akhir bulan ya di sini ya. Nah, ini saya ingin menghasilkan di sini jangan ada harinya di sini ya, atau tanggalnya ya. Saya tinggal format aja di sini. Di sini kita format menjadi format cell. Klik kanan di sini format cell ya, klik kanan pada mouse format cells. Di sini format cells. Lalu format di sini itu kita ganti ya, di custom ini menjadi di kolom type di sini, di row di type-nya kita ganti menjadi artinya bulan, terus YY artinya tahun ya di sini. Itu month, Y itu year atau tahunnya. Kalau lengkap begini aja 4 ya. Ini nanti menghasilkan 2024 di sini. Jadi type-nya ini kita bisa lihat previewnya di sampel di sini ya. Contohnya tadi ini ya, Kalau berarti bulan 1 ya, 01 di sini. Kalau 3 berarti dia menuliskan nama tanggal sebenarnya. Kalau lengkap ini menjadi nama bulan secara lengkap ya. Nah, kita ambil 3 aja. Terus di sini saya tambahin strip, terus tahunnya saya tulis juga di sini ya. Tentukan ini Januari 2024.
nanti secara otomatis semua juga ini nanti bulan dan tahunnya aja yang akan tampak di sini ya, di kolom judul yang kita inginkan. Terus setelahnya kita oke. Nah ini ya. Nah bagaimana kalau kita ingin menghasilkan contohnya 2 tahun ya ke sana ya, tinggal di sini aja jadi kolomnya jadi 24 ya, jadi 24, maka hasilnya adalah sama ya, hasilnya sama sini ya, tinggal copy aja value-nya di sini, value formatnya tercopy. Jadi ini sampai Desember 2025. Nah ini adalah dasar penggunaan rumus dari sequence. Nanti untuk selanjutnya kita akan gunakan sequence ini di video-video selanjutnya nanti ya. Nanti teman-teman akan tahu apa aja fungsi sequence yang bisa kita manfaatkan ya dalam pengolahan data ataupun data-data yang lain yang kita buat ya gitu. Oke, demikianlah video kali ini yang membahas tentang sequence. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya video ini agar channel saya ini bisa berkembang dan bisa mendapatkan notifikasi dari video-video selanjutnya dari saya. Terima kasih.